Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Karistianto, calon guru penggerak Angkatan 7, SDN Kepung 3, Kabupaten Kediri, akan memaparkan koneksi antar materi 2.3.5 coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam belajar modul 2.3, saya telah mempelajari tentang supervisi akademik yang memaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendekatan coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah kecemasan, merasa cemas dengan kompleksitas materi coaching pada modul ini dengan kekhawatiran tidak mampu menyerapnya dengan baik. Dari cemas menjadi tertarik setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dan mendalami materi coaching untuk supervisi akademik. Merasa gembira mampu mempraktekkan coaching dalam kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Optimis, yang pastinya adalah saya optimis dapat mengaplikasikan di sekolah dengan didasari nilai dan peran guru penggerak. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah mencoba mempraktikkan dengan rekan, teman, calon guru penggerak, teman sejawat, murid. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses? Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi coaching, terutama mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali lebih dalam proses coaching. Hal ini perlu saya perbaiki ke depannya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Mengoptimalkan kekuatan diri sebagai pendidik dan juga sebagai coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan potensinya. Kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta. Dalam proses praktik coaching, saya harus mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Muncul pertanyaan bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah. Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Coaching sebagai peningkatan motivasi seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi guru. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena pembelajaran berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kemerdekaan anak. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya merdeka belajar.
menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru bergerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Adanya sebuah tantangan yaitu menyeragamkan atau menyelaraskan paradigma tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Ini sebuah tantangan bahwasanya supervisi akademik hanya dijadikan sebagai evaluasi rutin kepada eh, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai evaluasi rutin kepala sekolah pada guru, yang mana seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru melalui coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi pengimbasan dari pendidikan guru penggerak kepada seluruh komunitas sekolah agar terjadinya keselarasan tentang makna supervisi akademik menggunakan prinsip coaching. Memberikan praktek baik berupa praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu saya pernah disupervisi kepala sekolah dan pengawas. Dari pengalaman tersebut saya merasa bahwa saya supervisi hanya sebatas observasi, pengamatan, pengawasan kinerja guru oleh kepala sekolah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. 2. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam memberdayakan guru dalam meningkatkan kompetensinya. Untuk itu perlu sebagai berikut dalam proses supervisi akademik. Supervisi akademik pendekatan menggunakan pendekatan coaching dengan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yaitu present, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. 3. Percakapan coaching menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Membuat keterhubungan yang keempat yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. 2.3 Coaching dalam supervisi akademik dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Begitu juga dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terkaitan dengan modul 2.2 dalam melakukan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosio-emosional yang di dalamnya ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Seorang coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional (KSE) agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coach sehingga terwujud proses yang memberdayakan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.